Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Surat Al-Mulk, surat yang ke-67, ayat 16 sampai 18. Mari kita terjemah dulu. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Man fis sama, bahwa dia yang di langit tidak akan yakhsifa bikumul arda, tidak akan menenggelamkan kamu atau mengguncangkan kamu di bumi ini. Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi itu bergoncang hebat. Am, atau apakah kamu merasa aman saja terhadap dia yang di langit, yaitu Allah? Ay yursila alaikum, bahwa dia tidak akan mengirim kepada kamu hasiba, hujan batu atau badai batu. Fasata'lamuna, maka kamu akan mengetahui kaifa nakir, kaifa nadir, bagaimana akibat mengingkari, mendustakan peringatanku. Walaqad, dan sungguh, kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimanakah akibat dan hebatnya nakiri, pengingkaranku terhadap kemaksiatan, kedurhakaan mereka. Kira-kira begitu terjemahannya. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu bentuk dan merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar, yaitu namanya al-amnu min makrillah, merasa aman terhadap siksa, ancaman, adab daripada Allah. Merasa aman daripada Allah itu ada sekian banyak penyebab. Yang pertama, menganggap enteng, menganggap sepele peringatan-peringatan Allah. Di kami namanya balayan sen. Anak balayanku menganggap apa maksudnya, menganggap remeh, enteng, sepele, atau buku maya hansen di kami.
seperti langau inggok di puncak hidung. Padahal kita banyak kelalaian, banyak kelengahan, dan kedurakan kita. Itu merasa aman. Atau merasa aman dek kita orang taat, dek kita orang saleh, merasa ibadah lah banyak, sehingga menganggap Allah akan menyelamatkan kita, karena kita lah merasa orang dekat dengan Allah dan seterusnya. Itu termasuk merasa aman-aman saya. Dan orang kau namanya tertipu, terpedaya dengan ujub kerana menganggap dirinya saleh atau menganggap dirinya taat, ahli ibadah, orang yang dekat kepada Allah dan seterusnya, sehingga merasa aman. Atau merasa aman itu terjadi lantaran orang ko bahasanya dipabiakan saja, sehingga merasa istimewa. Jadi dikatakan begini, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Kalau engkau lihat ada orang yang Allah anugerahi berbagai macam kesenangan duniawi, padahalnya berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi rezekinya masih banyak, melimpah-limpah, bahkan makin menjadi-jadi. Fa inna ma huwa istidraj, hati-hatilah. Itu namanya mempertinggi tempat jatuh. Aku menyebabkan orang tertipu. Kenapa? Ya tidak disentuh-sentuh, tidak ditegur, tidak disapa, aman-aman saya. Padahal termasuk orang ahli maksiat, zalim, lalim, bangkang, durhaka, berbuat sewenang-wenang, sombong. Tapi tidak masalah, sakit-sakit tidak. Pokoknya tidak ada mendapat teguran atau apa. Jangan merasa aman. Nah, sabananya itu proses istidraj namanya. Memperbiarkan, kalau bahasanya tadi mempertinggi tempat itu. Dinai anjo, bukan diampun ke bawah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lalu kami tiba-tiba mengazabnya dengan cara meninggikannya, membiarkannya seperti itu, tiba-tiba kami azab. Dari arah yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Kira-kira itu bang kurang merasa aman. Awak tidak boleh merasa aman. Karena merasa aman daripada azab Allah itu tadi kecil-kecil masuk dosa besar. Disebutkan begini. Akbarul kabair, bahwa dosa-dosa besar yang paling besar salah satunya itu isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah atau mempersekutukan Allah. Yang kedua, al-amnu, merasa aman. Amnu, merasa aman, min makrillah, daripada azab dan muka Allah atau makar Allah.
Yang ketiga, al-qunutu min rahmatillah. Putus asa dan hilang harapan min rauhillah, daripada rahman Allah. 3. Sejalan. Termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang paling besar. Termasuk ke dalam dosa-dosa yang paling besar. 3. Syirik, merasa aman, putus harapan, putus asa, hilang harapan daripada rahmat Allah. Balik kita ke ayat. Bunyi ayat, aamintum. Kata-kata aamintum, apakah? Kata-kata pertanyaan, apakah? Aamintum, apakah kalian atau kamu, kau kawak pin juga? Tum jako kan tak disabit yang sekuasia tum juga. Mula-mula memang kepada orang kafir Quraisy. Hal amintum ya ma'syaral kuffari, apakah kalian merasa aman bahwa Allah tidak akan menimpakan kepada kalian, hai orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, mula-mula ke situ. Sementara kalian tetap dalam kebanggaan, kedurhakaan, penentangan dan kesyirikan. Apakah kalian merasa aman sen? Bahwa man fis sama, Allah yang di langit akan membiarkan kalian tetap begitu saja tanpa dihukum, tanpa dihisab. Kalau di sikontik namanya disebutkan ayakhsifa bikumul ardh, yakhsif, bahwa dia akan menenggelamkan, akan membendamkan kamu masuk bumi. Bahasanya diluluh bumi. Faidah ya tamur. Maka tiba-tiba bumi itu bergoncang, bergerak hebat, bergetar, bergerak hebat, ringkah-ringkah, belah-belah, kamu ditelan oleh bumi. Kalau bahasanya gampo kadang, bumi bergoyang, ada yang runtuh, ada yang terbelah, ada yang timpa, ada yang longsor, ada yang masuk jurang, lalu ditimbun. Itu dia wak. Ketika tadi gampo di negeri wak, di tahun berapa tangko, kan ada negari yang di sebelah sini Malala, Piaman, negeri hilang, sakampuang. Longsor kawa, ditimbun deteh. Ada. Nah, kepada orang Quraisy yang menentang Nabi, memusuhi Nabi, menghalang-halangi Nabi, bahkan melakukan berbagai macam intimidasi, teror, kezaliman-kezaliman, bahkan pembunuhan kepada umat Nabi, pengikut Nabi. Sementara mereka tetap dalam kemewahan. Basi baga, basi lantiangan, deknya punya, deknya macik, deknya berkuasa, deknya lai betul ah. Makanya balantiangan, kasinan painya. Mula-mula. Tapi ayat ko berlaku umum, intinya jangan kalian merasa aman sen, aman miang. Contoh, kok terjadi mana tsunami, awak kan dikit tingginya. Nak kesampai gaya air kembali, contohnya itu. Kalau terjadi badai, awak kan nak digurun tu. Atau terjadi gunung melatui, awak kan jauh di gunung. Jadi merasa aman-aman. Tak boleh. Tu orang rakit sinan tu.
Wah, li aman juga, jauh aman. Jangan merasa aman tak? Kenapa orang merasa aman? Karena yang paling banyak tertipu tu karena nyo menganggap orang yang bisa dijamin Allah. Nyo taat, nyo zaleh, nyo rajin beribadah, nyo beriman kata ono. Tertipu. Atau orang memang orang dorako, orang bangkang, ahli maksiat dan segala macam, sehingga nyo menganggap remeh, menganggap sepele, menganggap enteng. Bahkan orangku kadang-kadang menentang azab malahan. Yasta'jilunaka bil adab. Mereka minta segerakan kepada engkau turunnya azab. Aku sabana-bana orang ndak berilmu tentang Allah, tentang makar Allah. Atau orang ku memang imannya ndak ada. Sehingga segala sesuatunya dikaitkannya ke alam. Ko bencana alam, ko kehendak alam, ko kekuatan alam, ko gejala alam min satu Allahnya. Itu orang merasa aman. Orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka syirik, mereka kufur, mereka bangkang. Mereka menentang ahli maksiat, memusuhi Nabi, menghina, mencaci, bahkan menzalimi, menyiksa, puncaknya membunuh pengikut-pengikut Nabi. Sementara mereka tetap dalam kemewahan, kekuasaan, banyak pengikut, banyak pendukung, merasa apanya? Merasa tidak kabar-kabar perlakuannya itu. Dan tidak disentuh-sentuh. Kalau bahasanya sakit, tidak, selalu tidak. Nulai jo, nyo balabu jo, nyo sanang jo. Usahanya makin banyak. Sementara nyo lalim, nyo zalim, makin basi maharaja lela, meraja lela, menjadi-jadi kelakuannya, kezalimannya, penipuannya, kecurangannya. Oh, pokoknya itulah. Dia merasa kuat, hebat, berkuasa, punya kekuatan, banyak pendukung, banyak pendiking. Dia merasa aman, tertipu namanya. Min makrillah. Jadi apakah aamintum? Apakah kalian kamu kok kira itu bahasanya merasa aman set miang. Siapa yang merasa aman daripada azab Allah, siksa Allah, peringatan Allah, merugi orang. Dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 99 disebutkan begitu, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumil khasirun. Apakah mereka merasa aman daripada azab Allah? Namanya makar Allah, azab Allah. Makar dia dipabian, dilape, diloro, diagiah. Hanya merasa tidak apa-apa. Kiranya masuk perangkok. Di tinggi-tinggiannya, di anjuang-anjuangnya, di agiah-agiahnya. Sarang terlena, sarang terbuai, tiba-tiba datang siksa, ada asap. Aku namanya makar. Makar Allah, bentuk tipu daya Allah. Siapa yang merasa aman? Faulaika humul, mereka adalah orang-orang al-khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini titik tekan gaji itu adalah tidak boleh merasa aman. Mari kita kaitkan kepada orang terjadi ke petang. Di siang ke petang. Saat orang sedang melepeh lelah, istirahat, kan terjadinya siang kan? Tiba-tiba malatui. Nyanawak kok gampo petang. Kami ketika petang sedang di musaji, sedang manasik haji.
sedang kajian haji di Musaji di Abi Center. Bergetar pintu, bau bunyi kare, masjid beton. Kira-kira jam 2:30 ya, itu. Heboh lah. Tanpa diduga, tanpa aba-aba. Kenapa? Kalau memanglah diduga sebelumnya, pasti tidak ada orang mendaki gunung. Waduh, sekian orang muda-muda, orang bujang-bujang, orang gadis-gadis yang mendaki kan? Lebih 50 kan? Kan diizinkan ya kata. Kenapa diizinkan? Kan enggak di luar prediksi itu orangnya, di luar perkiraan. Di luar perkiraan dan tidak diduga sebelumnya. Kalaulah ada diduga sebelumnya, modenya hujan, nampak gabak. Pak gabak dulu. Kalau panih, cewang di langit. Kalau para ahli kalah memprediksi sebelumnya, ada getaran-getaran, gejolak-gejolak, dilarang orang naik. Kan ada. Apakah namanya lalai atau memang kurang terpantau atau memang tidak diduga sama sekali, yang jelas itu tiba-tiba tidak lama kemudian kira-kira 2 jam turun turun debu, turun kadang-kadang batu kerikil dan seterusnya. Tidak boleh masa aman. Aman. Merasa aman itu menyebabkan orang ujub. Di antara bentuk merasa aman adalah tenang-tenang saja kita dalam menjalani hidup. Kau nak takut setiap jualah. Lalai, durhaka, maksiat, berbuat pelanggaran, kezaliman, kesewenang-wenangan, kewajipan-kewajipan tidak dilaksanakan. Merasa nyaman-nyaman set, tanang-tanang set, seakan-akan tidak masalah. Padahalnya melakukan berbagai macam keingkaran, kewajipan tidak dilaksanakan. Bahkan syariat sering dilanggar, lalu banyak berbuat aneka macam kezaliman. Tapi ini merasa nyaman-nyaman, tenang-tenang, aman-aman saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Itu namanya bentuk-bentuk, contoh-contoh merasa aman. Atau yang tertipu tadi, deknya orang saleh katono, ahli ibadah katono, orang taat katono, kecurawa orang siak no katono, atau nyolah orang sunnah katono, sehingga seakan-akan menjadi ujub. Ujub seakan-akan nyolah mendapat orang terdekat di sisi Allah. Kok terjadi apa-apanya nanti akan mendapat perlindungan spesial. Kau namanya ujub. Ujub. Atau yang tadi jauh. Habis kalau ada gai. Terkenal dalam bahasa awaknya di Matumbuh. Di situ siang. Kau antar jadi beko lo ada gai. Entah berlintang lalu tunggu juga petah nah. Alai. Aku menganggap sepele. Yang paling acok terjadi itu orang namanya istidraj. Istidraj
Kalau bahasa awaknya diloro. Dioro, diagih, dipabian. Dikasih yo. Sementaranya makin bangkang, makin neraka, makin lalai, makin lalim, makin zalim. Tidak pabian, tidak ada yang bisa menyentuh. Wah, orang nomor satu mah. Sehingga bakatawa, tahu bakatawa. Awak terpacik di tangkai. Awak sedang memegang tampuknya. Bisa sen. Saya nanti melawan den. Maka makin terjadilah namanya kecurangan, penipuan, kelaliman, didobrak segala macam aturan-aturan. Sementara ini tidak mendapat sanksi apa-apa. Namanya kok diloro namanya. Dioro, diagih terus. Sampai bila? Sampai terlena. Terlena beko. Tiba-tiba kok dirangguin ke bawah. Maksudnya diampihan ke bawah. Ramu jatuh cubada, jatuh tapai. Di Minang kok jatuh ke nempek kok. Jatuh cubada, jatuh keliki, jatuh tapai, jatuh asok. Kalau jatuh keliki, ramuannya di dalam. Jatuh cubada, tak pernah cedak cubada jatuh. Balah, rengkah. Patah-patah soalnya kan. Kalau jatuh tapai, berserak leh. Berserak, naik pangan, tak bisa pangan leh. Jatuh asok, tak bisa diambil-ambil leh ketih. Tiba-tiba sadang asik, sadang asik. Nampaknya cok tertipu, orang sadang memacik, sadang lai, sadang punyo, sadang kuat, sadang berkuasa. Sadang banyak pembela, pendukung, banyak orang yang tukang yes man. Yes man-nya banyak. Sehingga merasa menjadi Tuhan. Hanya menjadi Tuhan, tidak ada yang bisa menegur. Tidak ada yang bisa menyapu. Siasa dilibasnya. Mari Fir'aun. Lagi tahu Fir'aun. Lagi. Kamu tak tahu Fir'aun. Tak tahu Mari Fir'aun. Soalu lah. Cuma namanya. Kelakuan Fir'aun itu ada dalam Quran. Kalau Fir'aun itu tidak ada namanya po. Tidak ada talok. Tidak ada namanya po. Tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang bisa menyiasatinya lah. Merasa Tuhan. Orang-orang model koko babayo. Babayo ke siapa? Babayo ke dirinya sendiri. Cuman awak-awak nama jeli yo menggeritih wak. Lah itu menggeritih. Tih wak. Balik kita kaji pangka surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk amintum. Apakah kamu suka? Apakah kamu amintum? Apakah amintum? Aman, merasa aman kamu. Man terhadap siapa yang di langit. Itu maksudnya Allah yang di langit. Yakhsifa bikum, yakhsif, khasaf, bahwa dia akan membenamkan kamu masuk bumi. Maka tiba-tiba bumi itu bergoncang hebat. Atau apakah amintum, kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa dia tidak akan yursil, tidak akan mengirimkan kepada kamu, yursil, mengutus,
mengirim kepada kamu hasiban. Hasiban ku hujan batu. Badai batu, badai pasir, namanya hasibah. Ditimpa oleh badai batu. Kalau dari padang pasir, badai gurun. Di Amerika, tornado. Salunan dilaluinya. Yang ke nu kata, putar-putar. Oto bayi, rumah bayi, yang ke nu kata. Kalau di padang pasir, badai gurun. Menerbangkan segala yang dilewatinya. Lalu kemudian naik kata, turun ke bawah, tibalah badai, hujan batu. Juga begitu yang dialami oleh kaum Ad. Atau orang Makkah sendiri sesuatu ketika terjadi nanti namanya burung. Ababil. Yang berbondong-bondong. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka? Kan hujan batu. Karena kaum Nabi Lut dia hujan batu. Di samping negarinya di Baliat. Hujan batu, sijil. Hujan batu. Apakah jawab kemarin ketika gunung batu? Kecik kawan di Bedsos. Ko ndak batu aliku lakuhu namanya. Lakuhur. Kalau batu-batu kan ko lakuhu mana baca. Apakah itu termasuk hujan batu? Bisa kecilkan hasibah. Sebut naik nak kata. Bekolah sehari baru turun ke bawah. Kasa-kasa. Ada nama siangi, ada nama belerang. Semalam kita dapat kiriman di Lasi sampai 10 malam masih turun pasir debu. Apa itu hasibah? Badai, batu, hujan batu. Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jadi datang dari langit. Caranya naik kata, turun ke bawah. Negeri kami kaum Nabi Lut kan diangkat kata jampung ke bawah. Kalau ashabul fil, buruan dan terbang membawa batu. Kalau kaum Nabi Ad dibeli awan. Di balik awan itu tiba badai dahsyat. Apakah gunung nalakuhu apa tangko? Siksakah, azabkah, peringatankah? Atau kecil orang kini ko bencana alam? Terserahlah. Tapi dari sisi kacamata kaji, ini tidak terjadi tu kalau Allah nak izin. Ya? Kalau kita panjang, yo kaji, ini tidak terjadi tu kalau rajanya tidak mengizinkan. Siapa rajanya? Raja di alam semesta adalah Allah. Kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Wah, bisa jadi. Semalam kita sampaikan di Bukhari, ini 3 saja. Bisa jadi kok namanya suatu musibah, ujian kesabaran bagi orang yang timpo, ujian keimanan, ujian keridaan sebagai penghapus dosa. Atau yang kedua sebagai peringatan bagi orang yang lalai dan lengah, bagi orang cuek-cuek saja. Kalau kecek Pak Haji Gindo di malam, rami orang tang Surawahnya. Rami orang tang ke Surawah Magari. Dulu sekitar Gunung Merapi Colak tahun 78 Pak Haji ya. Colak ya. Colak. Ketika itu Mbak masih di SD, kelas 5 tak salah. Nagari nang kami uni ketika itu namanya Kapalokoto. Sungai Pua. Sungai Pua ko jorongnya 5 siswa. 5 kampuang, Kapalokoto, Tengah Koto, 5 suku Galuang. Kami di Kapalokoto. Ketika terjadi kalau tahun 70-an itu namanya Kapundan Malatui. Kapundan Malatui. Antahanan Kapundan nak jadi tak ketika itu. Kapundan. Sampai Sanjo hitam. Masukkan jatuh ke bawah. Awak anak-anak.
Asimus dia. Ini penuh surau. Penuh surau betul. Peralu juga gertak-gertak kan. Yang kedua barangkali kau gertak, ndak gertak samba, atau gertak jadi. Dia dulu. Digertak dulu. Diperingatkan dulu. Bagi siapa? Bagi orang yang lalai. Bagi orang yang asik, bana, hidup kah? Lalai dengan kewajipannya. Atau apalah. Diperingatkan. Atau orang yang agak bergelimang dengan aneka macam kemaksiatan. Dia dulu peringatan. Sebab Allah dalam beberapa ayat dan hadis yang kita ambil inti sarinya, Allah tidak akan menimpakan suatu azab kecuali sebelumnya dia peringatan. Bisa jadi itu peringatan. Atau memang azab kepada orang-orang tertentu, kepada ahli maksiat, kepada pelaku-pelaku kesyirikan, orang-orang yang angkuh, orang yang sombong, sehingga kan naiknya. Ada orang mati misalnya. Ada kok bisa rumahnya karena kok Allah. Tiga itu bentuknya. Nah, kanan terjadi kapatang di negara awak. Ya, awak kan bisanya kemungkinan saja. Awak kan tak Nabi dah. Kalau Nabi bisa tahu pastinya. Datang wahyu daripada Allah. Kalau kita tak tahu pasti. Kita hanya kemungkinan. Barangkali ini yang terjadi ini ya. Kau ayatnya, kau hadisnya. Kemungkinan saja. Kemungkinan itu ketiga saja tu. Musibah, peringatan, azab yang disegerakan. Konon kabarnya anak-anak muda yang katih, adunan bergelimang jo debu, ada yang memuntahkan apa. Nah kita nak tahu, wallahu alam, apakah mereka mengadati atau bagaimana, awak nak tahu. Tidak boleh kita menuduh. Tapi bagi mereka yang kenai, apakah itu musibah atau peringatan atau azab, wallahu alam. Tapi tidak boleh main-main jawab azab Allah. Itu alam itu. Alam itu punya kekuatan yang Allah berikan. Kekuatan alam yang Allah berikan jangan dilawan. Sebutnya nak berakal soalnya. Alam yang kita kecil mati kuah. Ini kan kena perintah lalu. Segala sesuatu di alam semesta ko ini diperintah. Kita ambil contoh cik. Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Terus ke bawah wa idzal ardu mudat. Nanti berbunyi wa azinat li rabbiha wa huqqat. Langit belah. Bumi begini. Kenapa azinat li rabbiha? Dia patuh. Dia patuh, tunduk taat kepada perintah Tuhannya, dan memang harus begitu. Langit tidak akan belah, bumi tidak akan bergoncang, gunung tidak akan meletus, badai tidak akan terjadi, banjir tidak akan tiba, dan segala macam kalau dia tidak dapat izin. Azinat, dia mendengarkan perintah, patuh kepada perintah, sehingga terjadi begitu. Dari sisi pandang kacamata keimanan atau agama, gunung kau tidak meletus kalau tidak diperintah. Kok batuannya, kok kuhuannya, kok basin gunung itu. Kok mengalah istilah orang, tapi ini tidak akan terjadi. Begitu saja. Jika tidak diperintah, disuruh. Nalah tatulih gitu. Jangan pandang hanya sisi ilmiah kepanjang saya. Kalau sisi ilmiah kan kita mengandalkan otak, akal. Ilmu kita baru. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kita samiyang dibanding dengan ilawi setitik ilmu kita. Ajan ilmu kita tu yang kita tonjolkan. Lalu mengabaikan ayat-ayat ajaran agama. Enggak, kita pandang di sisi ko. Ambo ndak ahli alam. Kita ndak ahli itu dah. Tapi kita berhak belum menganalisa
daripada sudut pandang agama. Orang siswa kan terjadi seketika menganga-manga langsung dikaitkan dengan agama kan. Siswa saya nampak pelangi telah orang lah mengaitkan kepada terjadi pelangi kan. Ada anak gadis banti tekan tuang kan. Itu pentingnya segala sesuatu terjadi dikaitkan ke agama. Kesimpulan kejua kan. Di ayat kau bunyi dikirim kepada kamu hujan batu, kamu nanti akan tahu kaifa nadhiri. Ayat 7 balik, kamu akan mengetahui bagaimana akibat atas kesudahan nadhiri, peringatanku yang kalian abaikan, yang kalian anggap sepele, yang kalian anggap enteng, yang kalian kumayahan sen bahasa kaminya. Nadhiri, asal kata nadhiri. Kaifa nadhiri peringatanku. Telah aku sampaikan peringatanku kepada kamu semua, begini begitu, tapi kalian anggap sepele. Kalian anggap enteng. Kalian remehkan saja. Nanti sata'lamuna. Fasata'lamuna, maka kamu akan mengetahui bagaimana akibat menganggap enteng. Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Sekali-kali jangan menganggap enteng peringatan Allah. Itu tidak peringatan manusia. Tidak peringatan ancaman apa. Tidak peringatan ancaman penguasa. Itu ancaman raja di raja alam semesta. Kaifa nadhiri walaqad seketik lah. Senginyi lah. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim. Dan sungguh telah mendustakan alladziina, orang-orang yang sebelum mereka. Min qablihim, himku mereka orang kafir Quraisy, orang musyrikin Quraisy. Sebelum mereka, sebelum mereka orang-orang umat terdahulu seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib misalnya telah mendustakan, mengingkari, menentang orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka orang-orang Quraisy Makkah kepada Nabi Muhammad kau namanya bujukan dan hiburan. Tapi ayat kau nak cakap umum. Sebelum mereka, kita bisa kita pahami sebelum telah mendustakan pula orang-orang sebelum mereka. Mereka yang seperti kau. Mereka yang bangkang, mereka yang deraka, mereka yang sombong, mereka yang senang-menang, mereka yang lalim, mereka yang kafir, mereka yang musyrik, mereka yang durhaka, mereka yang melecehkan syariat dan segala macam. Sebelum mereka sesuatu dahulu kala lah banyaklah kaum-kaum yang melebihi kedurhakaan mereka. Tapi bagaimana akibatnya? Akibat mereka itu fa kaifa kana nakir. Maka bagaimanalah dan betapa hebatnya lah nakir, pengingkaranku atas sikap mereka. Nakiri, pengingkaranku terhadap sikap mereka sehingga aku turunkan azab petaka kepada mereka. Berarti kau tunggu melah. Kalau lagi peringatan tidak, diteguran tidak, disapu tidak, tapi makin menjadi kaifa nakir. Cubalah cari umat siswa. Dan kadang-kadang lain, dan kuat-kuat lain, dan hebat-hebat lain. Dan mengaku Tuhan pun lain. Tapi dia masih melanjutkan kekafiran, kebangkang, kedurhakaan, pengingkaran mereka. Fa kaifa nakir. Maka bagaimanakah kesudahan, betapa hebatnya akibat daripada kelakuan mereka. Aku ingkari, aku tentang mereka dengan menurunkan azab. Inti kajiwa, janganlah merasa aman sen. Dan jangan tertipu.
Lantaran kita beriman misalnya, kita beribadah, kita tertipu. Jangan ujub. Nampaknya ayat-ayat ko untuk semua makhluk, semua manusia. Nan lalai, nan lengah, nan bangka, nan neraka, nan kafir, nan syirik, nan taat pun. Pokoknya kalian jangan merasa aman. Mujua nyo batuak gunung Merapi ko. Mujua kuhu apa? Kok muntah kayak ni pokoknya. Serak keluar. Ana muntah kayak ko. Keluar laharnya. Keluar api, menjala-jala, kan untuk nak muntah kayak tak. Kalau batuak kuhu batuak dahak keluar. Kalau muntah kayak keluar nu sadallahnya. Maka kau nak muntah kayak meledak lah lambuang paruik. Malah tui habis adalah jadi danau negari. Aku namanya dia di sapo-sapo. Sapo-sapo tu perlu. Kemudian kaji kita penuntut. Awak aku ndak tentu di kita namanya dima dahan nang kemimpuk. Duri nangka mencucuak. Ndak tahu wak kita nang terjadi dah. Untuk itu nak kita lakukan, nak kita kerjakan ke kama-kama kita jangan lapih daripada kerajaan elok. Naik gunung lah. Tapi motivasi tujuannya naik gunung. Dan naik gunung cakap tu jago segala macam aturan agama. Kalau lah baik tujuan kita, maksud kita, cara kita, kok mati gitu, kok ditimpa oleh suatu musibah, awak sedang dalam bebek baik. Kita sedang melakukan yang elok. Saya tengok kan? Kau ibu-ibu nak kena ke gunung kan? Apa-apa nak satu kami kau nak kena ke gunung. Tapi gunung kau contoh. Kok kakama-kama gitu. Kok kamanga-manga gitu. Kok sedang lima gitu. Anak no elok. Kau ada nanti dahan yang kami impok. Awak diimpok dahan sedang bawa elok. Kau ada duri yang kami cuak. Awak sedang berjalan dengan elok. Kok tertumbuak, kok terlantak, kok tertaruang, kok terlincir, kok terjatuh. Kok karam, kita sedang bebek elok. Berarti kita mati dalam keadaan bebek elok. Mudah-mudahan tengok kah? Kok menaki gunung anak-anak kita. Jale-jalean, mengapa pergi naik gunung? Kita tidak boleh lah melarangnya kan menikmati alam. Menantang kan. Anak-anak muda kan ingin tantangan, adu nyali, tidak ditagah tau. Cuman kepada sianan punya anak, sianan punya kemandakan, jale-jalean. Katih kalian bujanya gadih, misalnya. Lain yang tua, lain mengah-mengah. Aku terjadi beko, mereka. Adona sakit, kok adona mati. Niatnya katih, kok sedang mengah, datih mengah. Mati sedang babek, kok sedang babek nanti elok beko. Kau namanya awas-awas. Kita tidak menagah orang. No, dia hak tagah. Cuma bagi peringatan. Kau ada anak ibu-ibu, anak papa, kau akan manjat gunungnya balik, tanya benar. Siapa yang kata? Bah, mengah datih. Bawa anak bawa dulu kau menaki gunung Senggalang, mau imbau, mengah datih. Tujuan kata, siapa yang? Lain yang ngadang, lain yang tua tak, kau nak bisa. Biarlah berang kau. Kau sasik di rimbo sinan, kau tangkuk harimau, kau balik ular kadang. Ya, tentu tak kan? Kalau lain niatnya payah awak menikmati alam, melihat betapa kebesaran Allah dan segala macam, aman, payahlah. Jangan lupa sembahyang. Jangan takabur, jangan sombong. Jangan lakukan kemaksiatan. Kok mati, terkadir nanti bukan betul nah. Harapan kita, anak-anak kita nan datih itu betul. Mudah-mudahan selamat sadualahnya. Kok adona sakit, adona sampai aja kita doalah. Mudah-mudahannya mati dan elok. Itu no harapan kita. Lah, kau mamak nomor 80-an kau nak ke gunung masuk aku, hati-hati. Sekian gaji kita pagi kini.
Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.